Kalau orang Jawa ya apa, ada unggah-ungguh, ada sopan santun, empan papan sebagainya. Ini kita sampaikan. Karena menjadi presiden ini nggak ada tesnya seperti menjadi PNS, menjadi apa semua. Kita masyarakat lah yang kita dorong. Mengapa juga kita deklarasi dari awal? Tujuannya adalah memberikan waktu dan tempat yang cukup bagi masyarakat untuk mengetes calon-calon pemimpinnya, memeriksa calon-calon pemimpinnya. Di Jakarta beliau hadirkan bantuan, kepedulian itu tidak hanya untuk kalangan muslim. Ya, sebagaimana yang banyak dipersepsikan bahwa beliau sangat berpihak kepada muslim, tetapi namanya bantuan operasional tempat ibadah itu beliau berikan terhadap seluruh pemeluk agama yang diakui oleh bangsa ini dan ada di Jakarta. Itu sebelum gubernur-gubernur sebelumnya tidak pernah. Dengan media, terima kasih atas kehadirannya dan kesabarannya menunggu rangkaian pidato teman-teman. Saya Sabto Widodo, ini sekedar memfasilitasi saja. Kita dideklarasi di Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Kebumen. Secara administratif di Jawa Tengah ini deklarasi Kabupaten ke-8. Yang sudah mana saja? Yang sudah Dapil 910 atau kalau secara administratif Ekskarsidenan Pekalongan. Ya, Pekalongan. Jadi Ekskarsidenan Pekalongan semua sudah. Jadi kalau dari 9 itu Dapil 9 itu Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal. Kalau Dapil 10 Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batak. Itu daerah yang sudah deklarasi tahun kemarin November. Memang kemudian setelah deklarasi Ekskarsidenan Pekalongan dari DPP ada beberapa strategi yang dirubah, mana yang daerah deklaratif, mana yang pelan-pelan mengingat potensi konstelasi politik Jawa Tengah. Deklarasi target kita di Oktober 2022 itu 100% provinsi terdeklarasikan. Iya, artinya 34 provinsi yang terdeklarasikan. Sementara kabupaten kota dari 500 belasan itu ya minimal 75 sampai 80% dideklarasikan. Oktober. Mengapa Oktober? Mas Anies kan selesai tugasnya adalah di Oktober. Jadi diharapkan setelah itu banyak daerah yang sudah siap terkonsolidasi dengan baik dan siap menyambut Mas Anies jika ingin berkunjung ke daerah-daerah yang sudah terbentuk, sudah terdeklarasi. Begitu. Saya sendiri menyampaikan kepada relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, para pengurusnya dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota sampai kecamatan, untuk tidak terlalu banyak aktif bicara partai pendukung dan bicara pasangan capres-cawapres. Lebih mendorong teman-teman relawan untuk mentargetkan popularitas Mas Anies di 2023 pertengahan nanti kalau bisa mencapai 30-35%. Kalau nyampe 35%, insya Allah kita belajar kan dulu selalu saja ramai konvensi. Jokowi itu kan dulu hampir konvensi. Jokowi JK. Tapi tidak terjadi konvensi partai pemilihan pencarian karena elektabilitasnya tinggi. Biaya konvensi mahal, harus keliling daerah. Buat apa? Ketika sudah ada orang yang elektabilitas mencapai 30%. Kenapa saya lagi fokus ini? Karena lagi-lagi tadi seperti yang sampaikan di arahan, tidak ada satupun partai yang dibentuk untuk kalah. Selalu partai dibentuk lalu ikut pemilihan pemilu itu untuk menang, maka dia akan selalu mencari kolaborasi. Hukumnya itu aksi reaksi dengan calon itu. Begitu. Jadi teman-teman relawan kami lebih fokus pada popularitas, elektabilitas Mas Anies. Caranya adalah mensosialisasikan Pak Anies dengan cara-cara terbaik, lebih mudah mengangkat prestasi-prestasi Mas Anies. Menghindari sedemikian rupa untuk menyerang. Saya tambahin ya. Jadi 8 kabupaten kota itu
yang deklarasi ya, deklarasi sudah. terbuka yang sudah melakukan deklarasi terbuka. Tetapi kelembagaan Anies aliansi itu di 35 kabupaten kota sudah terbentuk semua. Bahkan di masing-masing ex Karesidenan itu ada korwilnya. Hanya memang belum deklarasi. Kita persilahkan di masing-masing kabupaten kota disesuaikan dengan kondisi sosial dan psikologi masing-masing lah di daerah. Karena memang setiap daerah kan punya karakter masing-masing. Jadi saat ini kita dorong, ada waktu ya kurang lebih 6-8 bulan ini kita dorong teman-teman melakukan sosialisasi, mengembangkan berbagai media. Ini teman-teman di provinsi sudah berbagai media dengan catatan tadi selalu saya katakan kita menggunakan narasi yang bahasa-bahasa yang positif. Itu yang penting. Jadi kita sesuaikan dengan kalau orang Jawa ya ada unggah-ungguh, ada sopan santun, umpan papan sebagainya. Ini kita sampaikan. Mungkin dari Sulawesi bahasanya apa ya? Intinya pokoknya jangan bangsa ini besar karena kita bersatu, karena kita bersama. Janganlah kita melahirkan bibit-bibit ketersinggungan satu sama lain sesama anak bangsa. Sebisa mungkin, kalaupun kritik itu hanya harus kita ungkapkan, kita sampaikan, tapi dengan basis data yang rasional, yang objektif. Perlu memang kita memperbandingkan di antara sekian nama supaya masyarakat seperti yang tadi saya sampaikan memilih yang terbaik. Karena menjadi presiden ini nggak ada tesnya seperti menjadi PNS, menjadi apa semua. Kita masyarakat lah yang kita dorong. Mengapa juga kita deklarasi dari awal tahun 2021 Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera di pusat sudah deklarasi. Tujuannya adalah memberikan waktu dan tempat yang cukup bagi masyarakat untuk menetes calon-calon pemimpinnya, memeriksa calon-calon pemimpinnya, begitu. Ya, anggota Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, satu dari namanya aliansi berarti dia gabungan. Kami memang menerima dari berbagai komponen masyarakat, apapun latar belakang, suku, agama. Kami sangat menjunjung tinggi semboyan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, maka Anies pun diharapkan pengurusnya itu heterogen dari berbagai komponen bangsa yang Bhinneka ini. Walaupun Pak Anies selama ini kan lebih dilihat lebih dekat ke arah ulama kayak gitu-gitu. Itu gimana menanggapi? Ya, itu kan persepsi bisa dibangun kan gitu ya. Mempresisikan seperti itu, tapi kan bukti Pak Anies di Jakarta sebagai orang anak bangsa yang punya kesalehan, ya tentu beliau sangat kelihatan bagaimana ibadahnya, baik ibadah sosial maupun ibadah mahda kan gitu ya. Tetapi kemudian aplikasi dari kesalehan itu turun juga bagaimana dia melindungi bahwa beliau seorang muslim beragama Islam, tetapi prinsip rahmatan lil alamin beliau sebagai seorang pemimpin ya turunkan itu dalam sikap dan kebijakannya, perbuatan-perbuatannya sebagai seorang pemimpin. Di Jakarta beliau hadirkan bantuan, kepedulian itu tidak hanya untuk kalangan muslim. Ya, sebagaimana yang banyak dipersepsikan bahwa beliau sangat berpihak kepada muslim, tetapi buktinya namanya bantuan operasional tempat ibadah itu beliau berikan terhadap seluruh pemeluk agama yang diakui oleh bangsa ini dan ada di Jakarta. Ya, kemudian contoh misalkan kremasi paling canggih dia berikan kepada agama Hindu ya, yang selama ini belum pernah selama Indonesia merdeka 76 tahun. Pak Anies buktikan itu. Contoh misalkan sempat ramai di JIS dipakai untuk sholat Id. Orang tidak tahu. Tahun 2021 saat Natalan karyawan JIS yang Kristen itu Natalan di situ. Di JIS. Karyawan Jakpro. Ya, karyawan Jakpro, yang membangun itu konstruksi itu. Mereka sudah di JIS. Kemarin kenaikan Isa emas diperingati besar-besaran di JIS. Christmas Carol di jalan utama di Jakarta di Tamrin dari beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya tidak pernah. Sebelum gubernur-gubernur sebelumnya tidak pernah. Lagu-lagu hanya memang labeling persepsi itu selalu diberikan. Itu bagian dari mungkin politik pencitraan orang. Tetapi bagi kami yang mendukung Anies,
Saya bilang Mas Anies ini banyak prestasi, banyak hasil karya, baik dalam bentuk kebijakan pun dalam bentuk pembangunan fisik. Ngapain kita ikut-ikutan pada urusan membangun persepsi, ya menyerah. Kita cukup mengangkat prestasi-prestasi ini. Saya rasa 4 tahun Mas Anies. Kalau kita bikin list, beliau yang paling panjang, paling banyak daftarnya. Hanya masyarakat saja yang belum dapat info. Kalau dapat info pasti akan jatuh cinta kepada Mas Anies. Setelah pemilu terakhir kemarin Pilpres itu kan apa ya, cekung kampret gitu kan. Wah, itu kan kental sangat, bahkan sampai saat ini masih kenal. Ya, mungkin nanti akan seperti apa dari relawan Anies ini untuk agar tidak seperti itu gitu. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera lagi-lagi fokusnya adalah untuk kemajuan bangsa ini. Kita cukupi diskusi kita karena perbedaan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu tuntas. Ya, Bhinneka itu kodrati, tapi Tunggal Ika itu tugas kita. Jadi tentang pembelahan kohesivitas sosial, tentang cebong kampret, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sama sekali menghentikan itu. Dan kami relawan-relawan termasuk saya, Pak Joko, bisa dicek di media sosialnya, nggak pernah terlibat dalam diskusi itu. Dan kami nggak pernah mau menanggapi, memberikan labeling itu terhadap sesama anak bangsa. Kami justru berprinsip merangkul seluruh. Udahlah, kita sudah nggak ada gunanya. Malah yang terjadi adalah hal yang tidak bagus untuk bangsa ini. Kita cinta bangsa Indonesia ini, maka kita harus turunkan untuk tidak melabeling orang lain. Sebab ketika kita labeling orang lain, pada saat bersamaan sebenarnya kita melakukan pembelahan sosial akan kondisi anak bangsa ini.